firman Tuhan untuk seluruh sekalian. Saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang bicara tentang Yesus sebagai terang dunia. Dan kita melihat sepanjang dia hidup 3,5 tahun dalam pelayanannya, itu setidak-tidaknya ada 10.000 orang yang ikut bersama dengan dia. Katanya 5.000 laki-laki, tambah dengan ibu-ibu dan anak-anak, ya sekitar bisa 10.000. Mengapa demikian rupa? Oleh karena dia adalah terang. Dan orang seperti laron itu suka sekali datang kepada terang atau serangga tertentu. Ya, kami yang hidup di hutan yang tahu hal itu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk mengertinya. Dan pada hari ini kami diberkati dan menjadi kesaksian, menjadi terang di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin.
pada masa Tuhan Yesus belum ada senter. Listrik belum ditemukan, apalagi baterai. Demikian pula lampu-lampu yang seperti lampu minyak itu ya baru lampu yang kayak lampu teplok itu pun terangnya terbatas. Kenapa? Karena lampu itu minyaknya itu bukan kayak minyak sekarang. Itu minyaknya minyak zaitun. Oleh karena itu kaki dian emas di dalam ruang kudus itu harus terus tiap pagi itu harus dipotong atasnya, karena dia jadi kayak ada arang di atasnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat, para pemirsa sekalian, hidup kita seperti itu. Tepat ketika kita buka hati terima Yesus, kita meninggalkan kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kata firman Tuhan. Sebentar saudara boleh baca dari 1 Petrus 2 ayat 9, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama persis kita seperti itu. Dan jangan lupa saudara sekalian, kita di sini kalau kita bicara tentang terang, ia bukan bicara tentang senter, lampu sorot atau apa yang lain. Tetapi ia bicara tentang lampu yang dengan minyak zaitun. Sudah bisa bayangkan berapa jauh terangnya, ya. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua, seperti apapun, mungkin yang sekarang paling gampang kita pakai untuk lilin atau dian, ya. Seperti apapun lilin itu sekalian, kalau di tengah malam kita tahu bahwa itu sangat berguna ketika lampu listrik ini mati. Oleh karena itu, mari kita melihat dari segi itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya ingin membantu kita sedikit dalam hal itu. Mari kita melihat firman Tuhan dari Mazmur 37. Mazmur 37. Ini saya sangat suka ayat ini sekalian. Mazmur 37. Ya. Ayat yang ke-23 dan 24. Saudara tercengang kalau saudara mengerti ayat ini. 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sampai dibuat menjadi nyanyian. Saudara sekalian, ini orang yang hidup berkenan kepadanya. Dengar baik apa yang saya katakan. Orang ini hidup berkenan kepada Tuhan, tapi iblis melemparkan apa? Kulit pisang di depannya, maka dia kemudian terpeleset. Begitu juga hidup kita, saudara sekalian. Memang ini konteks perjanjian lama, tapi saudara merasa sendiri kan? Sudah berapa tahun sudah mengikut Tuhan? Ada waktu di mana kita juga terpeleset. Tetapi masih ingat Petrus? Begitu dia tenggelam, dia berteriak, katakan, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Dan Tuhan mengambil tangannya seperti sini. Ya, katanya, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah untungnya kalau sudah berjalan dalam terang Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus, sudah bisa terpeleset, saudara sekalian. Tetapi kabar baiknya apa? Begitu sudah tenggelam, panggil nama Yesus. Sudah bisa tenggelam dalam apa? Gelombang penyakit.
sudah bisa tenggelam dalam gelombang masalah keuangan, sudah bisa tenggelam dalam masalah rumah tangga. Tapi kabar baiknya ialah ulurkan tangan kita, panggil nama Yesus. Maka Yesus yang adalah terang dunia itu akan mengangkat kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan, terang dunia itu Tuhan Yesus sudah dalam hati kami. Beri kami menjadi terang bagi lingkungan hidup kami dimanapun kami berada. Dan bila kami melewati gelombang, kami percaya tangan Tuhan Yesus mengangkat kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.